Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Illahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada Jumat yang berbahagia ini, tepatnya Jumat pertama bulan Jumadil Akhir dan Jumat ketiga bulan November 2025 Masehi, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, teristimewa iman, sehingga kita hadir bersama di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan panutan, uswatun hasanah, teladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua jamaah senantiasa tetap istiqamah, konsisten mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan insyaallah akan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya kembali mengajak, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya takwa, dan kita memohon kepada Allah semoga kita dimatikan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada mukaddimah khutbah saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin, dan hendaklah masing-masing pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum ayat ini, ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang sifat orang munafik dan Yahudi. Orang munafik dan Yahudi
senang berbuat zalim, menzalimi dirinya dan juga menzalimi orang lain. Orang munafik itu berpura-pura beriman, tetapi dia dalam hatinya benci. Dia menampakkan keislamannya, kemudian dia menyembunyikan kekufurannya. Kemudian dia lupa terhadap ajaran agamanya. Bukan hanya lupa, tetapi justru meninggalkan ajaran agama. Itu munafik dan Yahudi. Bahkan sifat yang sudah menjadi kepribadiannya yang kita kenal semua. Munafik ketika dia berbicara pasti berbohong. Munafik ketika dia berjanji pasti ingkar janji. Munafik ketika dia diberi amanah pasti tidak bertanggung jawab. Dan dusta, khianat dan tidak bertanggung jawab itu adalah kepribadiannya. Kemudian jamaah Jumat yang berbahagia, di ayat yang saya bacakan tadi seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, hai orang beriman, jangan mengikuti jejaknya orang munafik dan orang Yahudi. Mereka itu telah berbuat zalim. Yang namanya zalim pasti azab yang akan menimpanya. Bukan hanya azab di akhirat, juga akan memperoleh azab di dunia. Orang munafik akan tersiksa batinnya itu di dunia. Kenapa tersiksa batinnya? Karena dia berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang dibencinya. Dia mau lakukan, menampakkan dirinya sebagai Islam, tetapi itu dibenci. Misalnya dia salat itu dibenci, tetapi dia tetap mau melakukan. Itu pasti tersiksa batinnya orang seperti itu. Melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Karena kenapa? Ingin juga memperoleh pengakuan dari orang bahwa dia orang yang beriman. Pada sesungguhnya dalam hatinya tidak seperti itu. Ketika berhadapan dengan orang beriman, dia mengatakan bahwa kita beriman sama-sama. Tetapi ketika dia bergabung di kelompoknya, maka dia akan mengatakan kita juga sekelompok. Itulah sehingga Yahudi juga punya sikap yang sama. Yahudi itu dikenal sebagai orang Yahudi itu suka mengadu domba, provokator. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah yang namanya kelompok Aus dan Hazrat yang bermusuhan berpuluh-puluh tahun dan tidak ada penyelesaian, itu ulahnya Yahudi. Kemudian datang Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah mempersatukan mereka. Dan ini diakui Nabi Muhammad SAW, mempersatukan kelompok Aus dan Hazrat, mempersatukan antara Ansar dan Muhajir. Persatuan itu adalah kekuatan. Nah, di ayat ini jamaah Jumat yang berbahagia yang saya bacakan tadi, saya katakan seolah-olah Allah menyampaikan kepada kita, hai orang yang beriman, jangan kamu mengikuti jejaknya orang munafik dan orang Yahudi yang tidak terlalu memperhatikan yang mana kehidupan setelah kematian. Dia hanya memburu kesenangan dunia, tetapi mengabaikan yang namanya kehidupan setelah kematian. Itulah sehingga dalam ayat ini katakan, hendaklah hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian telah kerjakan untuk persiapan hari esok. Esok yang kita maksudkan bukan esok saja, esok jangka pendek, bukan. Tapi yang dimaksudkan dalam terjemahan Kementerian Agama adalah akhirat. Jadi bahasa Bugisnya bahagia, bukan bahagia jangka pendek, tapi besok itu, esok hari akhirat. Itu yang kita disuruh oleh ayat tadi. Masing-masing disuruh, bukan orang lain yang menilai kita, tapi kita sendiri yang disuruh memperhatikan apa yang kita telah perbuat untuk persiapan hari esok. Salah seorang ulama tafsir namanya Tabatabai mengatakan bahwa makna hendaklah memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok, dimaknai itu adalah bermakna evaluasi. Jadi kalau kita mau terjemahkan, hendaklah kalian mengevaluasi apa yang Anda telah kerjakan untuk persiapan hari esok, kehidupan yang sesungguhnya. Yang mengetahui itu bukan orang lain. Orang lain bisa saja menilai kepada kita, tapi bisa saja penilaiannya itu subjektif. Mungkin yang kita lakukan keliru, salah, tapi dia benarkan. Oleh karena itu kita sendiri yang harus menilai apa yang kita lakukan. Kalau kita salah evaluasi amalan-amalan yang saleh yang kita kerjakan, evaluasinya bisa saja dapat dua. Bisa saja evaluasinya baik dan juga evaluasinya buruk. Kalau baik, mari kita rawat, mari kita jaga.
Tapi kalau buruk menurut kita, mesti ada jalan. Ada tadi yang namanya takwa kedua. Takwa kedua, dua kali dalam ayat itu diingatkan. Bertakwa yang pertama, kemudian setelah evaluasi diingatkan lagi, bertakwa lagi. Mana takwa di situ dimaknai oleh ulama bahwa yang dimaksudkan di situ takwa adalah memperbaiki atau menyempurnakan. Tentu Bapak jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita melakukan evaluasi, kita ambil contoh saja. Apa yang perlu kita evaluasi hubungannya dengan takwa? Takwa itu sesungguhnya ada 3 dimensi yang ada pada diri kita yang tidak boleh tidak. 3 dimensi yang kita maksudkan di situ ada iman, di situ ada Islam, di situ ada ihsan. Jadi penyatuan dari ketiga itu, itulah takwa. Ini yang perlu kita evaluasi. Bagaimana akidah kita? Bagaimana keislaman kita? Bagaimana ihsan kita? Nah, kalau kita sudah anggap baik akidah, masih ada keislaman. Islam itu adalah rukun Islam namanya. Kalau kita anggap sudah baik rukun Islamnya, masih ada ihsan namanya. Ihsan itu berbuat baik. Oleh karena itu kalau mau kita simpulkan dalam bahasa agama, bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus cara bermasyarakatnya, muamalahnya. Oleh karena itu dalam ajaran agama diingatkan kepada kita berislam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Berislamlah kamu secara totalitas. Tentu totalitas yang dimaksudkan seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ini sudah bagus, bagus akidah, bagus akhlak, bagus ibadah, bagus cara bermuamalah kita, itu kita sudah termasuk kategori orang yang berislam secara totalitas. Karena kenapa jamaah Jumat yang berbahagia? Kita maukan mati. Saya katakan tadi pada mukaddimah khutbah saya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Bagaimana mungkin kita bisa mati dalam keadaan muslim kalau kita tidak jaga tadi? Tiba-tiba kita Islamnya tidak bagus, tiba-tiba mati bagaimana? Salatnya tidak bagus, tiba-tiba mati bagaimana? Zakatnya tidak bagus, tiba-tiba mati bagaimana? Dan amalan-amalan saleh lainnya tidak bagus, mati bagaimana? Ini yang perlu kita evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya tergantung kepada kita semua, kita tahu semua. Jamaah Jumat yang berbahagia, saya ambil contoh tentang salat. Karena saya katakan tadi, kita semua sudah salat, sudah salat, tapi perlu dievaluasi. Salat itu apa betul kita sudah salat sebagaimana tuntunan ajaran agama kita? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku contohkan salat kata Rasulullah. Mari kita evaluasi. Kalau salatnya masih bolong-bolong, itu masih dievaluasi. Kalau bolong-bolong, maksudnya ada duhurnya, tidak ada asarnya, tidak ada maghribnya, evaluasi. Oleh karena itu, makna takwa kedua adalah perbaikan dan penyempurnaan. Kalau yang masih kurang, mari kita perbaiki. Yang kurang masih kita sempurnakan. Itu tentang salat. Contoh itu, perbaiki. Jangan mati sebelum baik. Usahakan. Jemaah Jumat yang berbahagia. Contoh kedua, penyempurnaan perbaikan. Salat ada waktunya. Ada salat ada waktunya. Kita bisa salat di awal waktu, boleh. Kita bisa salat di pertengahan waktu, sah. Di akhir waktu juga sah. Tetapi kalau kita mau sempurnakan, ajaran agama mengatakan salat di awal waktu itu lebih baik daripada pertengahan dan akhir. Artinya kita rubah dari kebiasaan akhir waktu, kita lakukan di awal waktu. Itu sudah perubahan dan penyempurnaan. Kita evaluasi terus. Siapa yang tahu tentang hal itu? Bukan orang lain, cuma kita yang tahu. Oleh karena itu ayat mengatakan hendaklah pribadi-pribadi mengevaluasi amalannya. Mana yang dianggap baik, kita menunggu janji Allah, ganjarannya. Mana yang dianggap belum sempurna, mana yang dianggap belum masih buruk, mari kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, berjanji pada diri untuk tidak mengulangi hal yang sama, kemudian kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Itu buktinya. Oleh karena itu jemaah Jumat masih ada kesempatan yang Allah berikan 2 kali bertakwa. Sudah itu bertakwa lagi, karena mungkin takwa yang pertama belum sempurna, maka takwa kedua disuruh menyempurnakan. Dan ingat, di akhir ayat itu dikatakan Allah Maha Teliti. Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan, artinya sekecil apapun yang kamu lakukan, kalau baik kecil apapun Allah tahu, kalau kekurangan dosa kecil apapun pasti Allah tahu.
Oleh karena itu, ini keyakinan agama kita. Allah senantiasa memantau kita. Allah senantiasa memperhatikan kita apapun. Oleh karena itu ada paham agama kita, sifat Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Harus diyakini itu sifat Allah. Jemaah Jumat yang berbahagia, itu contoh kedua tadi. Yang selama ini suka menunda-nunda waktu, detopa, coba perbaikilah. Salat di akhir waktu tidak salah, tapi kalau mau cari afdalnya di awal waktu, memperbaiki namanya. Selanjutnya, jemaah Jumat yang berbahagia, mari kita perbaiki lagi salat kita. Kalau selama ini kita salat di rumah bagaimana? Oh, mungkin caranya yang penting selesai. Bukan cuma ninanya yang dijaga, ketenangannya salat. Yang penting selesai, maka kita perbaiki lagi. Kalau begitu, ternyata gerak cepat itu tidak bagus. Yang mungkin diperlukan adalah ketenangan, tumaknina namanya. Kalau masih ada, kalau sudah bagus seperti itu, pelihara. Tinggal kita menunggu ganjaran dari Allah. Jadi kalau sudah dianggap baik, ya berdoalah, mudah-mudahan Allah memberi ganjaran sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Selanjutnya jamaah Jumat yang berbagai masih salah, mari kita evaluasi. Kita semua paham, ilmu kita sama, guru tak mungkin sama juga. Bahwa yang namanya salat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik keutamanya dibanding salat sendiri. Itu kita evaluasi. Kalau selama ini kebiasaan kita selalu salat sendiri di rumah, maka coba kita perbaiki. Mari coba kita sempurnakan. Mari kita sama-sama berjamaah. Itu namanya evaluasi. Yang kurang diperbaiki, yang belum sempurna mari kita sempurnakan. Yang selama ini mungkin kurang salat sunatnya, tidak ada muakkad, gair muakkad, tidak ada sama sekali, maka perbaikilah, sempurnakanlah. Itu evaluasi tak seperti itu. Dan saya kira masih banyak hal yang perlu kita sempurnakan dan perbaiki. Termasuk sikap-sikap kita perlu kita evaluasi. Kalau kesenangan kita selama ini suka berbohong, suka berdusta, suka gosip, mari kita evaluasi. Karena itu sama sikap orang-orang munafik dan Yahudi. Dan itu diancam oleh Allah, ganjarannya sangat pedih. Dunia dapat ganjaran, akhirat juga dapat ganjaran. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua tetap diberi kekuatan untuk mengevaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Amalan-amalan saleh kita yang selama ini. Salat kita sudah evaluasi, tapi masih ada juga zakat. Kita evaluasi lagi. Oh, selama ini uangku sudah banyak penghasilanku, tetapi infakku, zakatku belum saya tunaikan. Evaluasi lagi. Jangan sampai kita mati, harta itu hanya tersimpan di bank, tapi tidak pernah dibelanjakan di jalan Allah, tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Nauzubillahi min zalik, hartamu akan kembali menzalimi dirimu. Itulah sifat orang munafik yang Yahudi, hanya suka mengumpul-ngumpul harta dan tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau nikmat yang kita peroleh ini kita akan rasakan manfaatnya setelah kehidupan kematian. Jadi hartamu insya Allah akan mengantar keselamatan. Jadi semua fasilitas Allah yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Apapun, dikasih nikmat apapun, gunakan itu semua dalam rangka ketaatan kepada Allah. Mari kita evaluasi. Mata kita evaluasi, telinga kita evaluasi, pikiran kita evaluasi semua. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita rubah, dan akhir kehidupan kita mudah-mudahan kita mesti dalam keadaan bertakwa. Kenapa takwa? Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bekalilah dirimu, bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.